Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat berjumpa kembali. Apa kabar saudara-saudara? Semoga saja Anda semua selalu sehat dan dipermudahkan segala urusannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah mensupport saya. Terima kasih. Dan ini ada sebuah video dari KBRI, dari kedutaan di Kuala Lumpur, yaitu tentang RTK, supaya tidak tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti apa videonya, kita saksikan bersama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sesuai dengan pengumuman di Facebook KBRI maupun di Facebook saya, sore hari ini kita akan membahas mengenai RTK 2.0 atau rekalibrasi tenaga kerja 2.0 yang merupakan kepanjangan ya atau kelanjutan dari rekalibrasi sebelumnya. Tetapi bedanya yang tahun 2023 ini kita hanya ada rekalibrasi tenaga kerja saja ya, yang rekalibrasi pulang itu tidak ada ya. Kita nggak tahu nanti kalau ada perkembangan tentu akan diumumkan, tapi sampai saat ini yang ada adalah rekalibrasi tenaga kerja. Nah, sebelum saya jelaskan ya, ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan ya. Ini jangan sampai terulang bolak-balik ya. Orang kena tipu dan lain-lain. Saya jelaskan dari awal ya, bahwa rekalibrasi tenaga kerja ini sifatnya adalah untuk pemutihan ya atau legalisasi pekerja-pekerja di Malaysia yang selama ini statusnya pati ya. Jadi yang boleh ikut adalah yang sebelum 31 Desember 2022 ini statusnya kerja di Malaysia ini adalah pati atau tidak memiliki dokumen yang lengkap ya, atau gampangnya yang selama ini atau sampai dengan sebelum Desember 2022 itu statusnya kosongan ya. Ini yang rekalibrasi tenaga kerja ini. Nah, yang kedua ya, yang perlu diperhatikan adalah bahwa ya, pengurusan RTK 2.0 ini itu menjadi tanggung jawab majikan ya. Jadi yang ngurus ini majikannya. Jadi nggak ada yang pakai agent-agent. Nah, ini yang sering kali susah dikasih tahu nih ya. Nanti ada orang-orang yang nawarin mau menguruskan RTK, ngurus permit, ngurus paspor, itu nggak usah dipercaya ya, karena nanti di KBRI pun tidak akan diberi paspor ya kalau yang ngurus agent. Nah, jadi ya sekali lagi ingat ya, ini RTK ini yang bertanggung jawab ngurus adalah majikannya, bukan agent, apalagi calo yang nggak jelas itu ya. Sekarang ini sudah banyak tuh yang nawar-nawarin di Facebook ya. Bahkan sudah ada yang ketipu juga tuh. Saya dapat laporan, Pak, itu udah kena tipu 3.500. Ya gimana, salah sendiri, belum juga dikasih dimulai sudah termakan bujuk rayu calo. Nah, ini calo-calo ini ya udah, pokoknya sekarang ini nggak usah dengerin calo-calo. Kalau tanya ke KBRI ya, kalau ada orang-orang yang nawarin udah nggak usah dipercaya ya, nggak usah digubris ya. Karena ini prosedurnya gampang, jadi nggak perlu pakai calo. TMI itu nggak usah, ibaratnya cuma nanti datang ke KBRI untuk buat paspor, itu saja. Yang lain-lain itu urusan majikan.
kalau ada orang yang janji-janji mau ngurusin permit, mau ngurusin paspor, itu nggak usah dipercaya. Semua harus majikan. Ini aturan Malaysia ya, urusan Malaysia. Yang kedua, ini juga aturannya Malaysia ya, yang membiayai atau yang menanggung kosnya itu majikannya juga ya. Jadi ini kadang-kadang warga kita ini susah sekali dikasih tahu ya. Udah dikasih tahu ini tanggung jawab majikan, yang ngurus majikan ya, yang membiayai majikan, tetapi masih aja percaya sama calo-calo itu. Udah gitu nanti ketipu ya, ketipu. Belum lagi nanti udah dapat permitnya palsu. Ini kita gilanangan ini ada 4 orang atau berapa baru lapor ke KBRI kalau permitnya palsu. Nah, ini ya resikonya ya. Akhirnya oleh perusahaannya dikeluarin. Sekarang malah jadi dikejar-kejar karena memalsukan permit. Nah, ini ada 4 orang atau berapa tuh kemarin datang ke KBRI ya. Kerjanya di hotel tetapi ternyata permitnya palsu ya. Jadi kalau Anda ya sampean ikut-ikutan percaya calo, bisa jadi resikonya satu, nggak jadi itu ya namanya permit sama paspornya, duitnya hilang. Lalu nanti mungkin dikasih permit tapi permit palsu. Nah, ini juga sama juga. Akhirnya justru punya masalah hukum, nanti jadi urusan dengan aparat penegak hukum. Jadi jangan percaya ya, sekali lagi ya, jangan percaya dengan omongan calo-calo yang di Facebook itu. Tolong yang teman-teman juga dikasih tahu, jangan berurusan dengan calo yang nawar-nawarin ya. Ini semua nggak akan ada hasilnya ya, cuma duitnya aja hilang. Udah banyak sekali tuh ya yang lapor ke saya di Japri ke saya, Pak, ini saya udah bayar 6.500 sudah 6 bulan kok permitnya nggak jadi-jadi. Yang ngurus siapa? Calo ya, salah sampean ya gitu. Jadi sekarang saya nggak mau ngurus lagi yang kena tipu ya, itu resiko sendiri lah ya. Sudah dikasih tahu berulang kali, dijelaskan jangan percaya calo, tetap aja pakai calo. Udah gitu nanti ribut, kena tipu. Nah, ini ya. Jadi itu yang ingin saya tegaskan. Sekali lagi, yang ngurus harus majikan ya, majikan yang resminya ya. Jangan percaya calo ya. Nah, setelah ini nanti saya buka line komunikasi tanya jawab langsung ya. Jadi sini kita tuntaskan. Saya nggak mau lagi nanti jawab pertanyaan di Facebook sesuatu yang sudah saya jelaskan. Saya beri kesempatan untuk tanya mana-mana yang belum jelas ya, untuk tanya. Nanti ada nomornya itu pakai langsung ya, harus pakai nomor yang langsung, bukan melalui WhatsApp call, bukan melalui WhatsApp call ya. Nomor yang langsung itu nomornya tolong dicatat tuh ya, berapa itu gak kelihatan saya itu, 017 ya, catat tuh 017 500 7047 ya, tolong catat nih, nanti yang mau tanya dicatat nomornya 017 500 7047 ya. Ini yang pakai yang nomor langsung ya, bukan nomor WA ya, bukan WhatsApp call atau WA call ya. Ini nomor langsung. Silakan nanti tanya setelah saya jelaskan mengenai RTK yang 2.0 ini ya. Nah, pertanyaan yang paling banyak ya, yang selama ini kita terima adalah masalah persoalan paspor ya. Satu, paspornya sudah nggak cukup 18 bulan. Yang kedua, Pak, saya nggak punya paspor, saya cuma punya kopinya saja. Pak, saya cuma punya SPLP. Pak, saya nggak ada paspor, nggak ada kopi, nggak ada SPLP. Punyanya apa? Punyanya nggak punya apa-apa ya. Kalau nggak punya apa-apa ya susah ya. Nah, jadi harus ada syaratnya. Di mana-mana setiap orang itu harus punya identitas dirinya itu siapa ya. Nah, ini nanti kita jelaskan mengenai prosedur pembuatan paspornya di KBRI. Nah, oke ya, perhatikan ya. Yang pertama, siapa sih yang boleh ikut rekalibrasi tenaga kerja? Ya. Atau yang gampangnya siapa yang nggak boleh ya? Yang boleh nanti banyak ini ya. Yang nggak boleh ini yang penting yang nggak boleh dulu ya. Yang nggak boleh ikut rekalibrasi tenaga kerja ini teman-teman yang masuk senara hitam ya, yang senara hitam. Siapa sih yang masuk senara hitam? Yang paling banyak adalah
mereka yang pulang waktu rekalibrasi pulang tahun lalu. Itu kan bayar kompon, pulang, lalu dapat apa itu stempel blacklist ya. Nah itu nggak boleh ikut. Jadi kalau yang sudah pulang lalu berobos lewat belakang masuk ada di Malaysia, nah ini nggak usah ikut, percuma, duitnya akan hilang, percuma ya, nggak usah ngurus-ngurus, mendingan pulang aja secara permanen ya. Ini yang satu ya, yang masuk Senara Hitam itu nggak usah daftar ya, nggak usah ikut rekalibrasi karena nggak akan diluluskan ya. Dan kalau ada orang-orang yang katanya bisa memutihkan, bisa hapus data, udah nggak usah dipercaya ya, duit sampean hilang, percuma ya. Imigrasi sudah jelas itu tidak boleh ya. Jadi nggak ada tuh ya ceritanya orang nawarin mau hapus data, mau cuci data, apapun namanya, nggak usah dipercaya. Duitnya hilang, percuma. Nanti begitu kena tamprin, sampean ada di daftar hitam, blacklist, akan ditolak ya. Ini satu ya, itu nggak boleh tuh ya, yang ikut rekalibrasi pulang tahun lalu nggak usah daftar ya. Lalu siapa lagi yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu yang lari dari majikannya ya. Sebelumnya punya permit ya, sebelumnya punya permit kerja di majikan, lalu lari dari majikannya. Mungkin larinya kenapa nggak tahu, ada kepencut pacarnya atau gimana, lari, atau mungkin nggak betah lari, lalu majikannya melaporkan ke imigrasi. Ya ini pun nggak boleh ya, karena itu juga masuk daftar hitam juga ya. Jadi kalau yang sudah merasa dulu kerja lalu lari dari majikannya, dulu punya permit ya, punya permit, lari dari majikannya melaporkan, ini nggak boleh ya, nggak boleh ikut lagi ya. Lalu siapa lagi yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu yang umurnya sudah lebih dari 49 tahun. Ini juga nggak boleh. Ya, ini kemarin tuh berapa hari yang lalu ada datang lepas saya, Pak, saya mau ikut rekalibrasi. Ya, lihat paspornya loh, ini kesampean punya permit. Ya, iya Pak, tapi sekarang sabung yang ke-11 mahal katanya. Saya mau ikut rekalibrasi aja. Loh ini sampean umurnya udah 56 tahun, nggak bisa. Ya tolonglah Pak, umur saya diganti loh, enak men gitu ya. Ini bener loh, bukan bercanda loh ya. Ada itu datang saya usir aja, suruh ganti umurnya biar lebih muda katanya. Ya, itu nggak bisa. Jadi yang sudah umur 49 tahun itu nggak usah daftar, percuma, nggak akan ikut. Jadi jangan juga nyuruh-nyuruh nanti ke majikan ya, minta daftarin nggak usah, atau nanti bikin identitas palsu ya. Ada tuh di sebelah suka ada yang bikin tuh kata ya, bikin KTP palsu, palsu, dimudahin umurnya, percuma ya. Nanti akan kita cek ya. Bagi yang daftar pakai KTP akan kita cek di Dukcapil ya. Kita punya link khusus dengan Dukcapil, kita bisa cek tuh ya, punya KTP atau KK ya, itu bisa kita cek. Ya, bisa kita cek ini datanya bener nggak. Jadi nggak usah coba-coba bikin dokumen palsu. Nanti malah masuk penjara karena memalsukan dokumen negara ya. Nanti akan kita tolak juga yang begitu-gitu. Jadi percuma ya, sekali lagi jangan coba-coba memalsukan dokumen untuk mengganti nama atau mengurangi umur dan lain-lain, atau menambah umur, karena yang boleh ikut itu yang umurnya sudah di atas 18 tahun dan paling tua 49 tahun. Jadi ini yang syarat yang nggak boleh ya, yang umurnya udah 49 tahun atau kurang dari 18 tahun nggak boleh ikut. Itu yang nggak boleh. Ada pertanyaan yang X6P, rehiring boleh nggak Pak? Boleh, asal tadi tidak pernah lari dari majikannya, asal umurnya belum 49 tahun itu masih boleh. Tetapi yang dulu ikut rehiring tapi kabur dari majikannya ya nggak boleh, pasti ditolak oleh immigration. Atau yang sudah lebih dari 49 tahun pun nggak boleh ya. Jadi tolong diperhatikan ya, siapa-siapa yang nggak boleh. Nah sekarang kita mulai dengan prosedur pembuatan paspor. Jadi rekalibrasi ini
ada dua proses ya. Satu proses di JIM atau di Malaysia, kemudian ada proses yang di KBRI. Proses yang di KBRI itu adalah proses pembuatan paspor bagi yang tidak memiliki paspor atau memiliki paspor tetapi masa berlakunya kurang dari 18 tahun. Nah, ini nanti urusannya dengan KBRI. Yang saya akan jelaskan sore ini adalah yang berhubungan proses di KBRI. Ya, kalau yang berhubungan dengan proses di pihak Malaysia atau di JIM Malaysia, itu tanyanya silahkan ke JIM di Malaysia, JIM-nya Malaysia ya. Jadi saya akan jelaskan untuk membuat proses pembuatan paspor ini ya. Pertama, siapa yang perlu membuat paspor kan begitu. Satu, nanti dulu bilang, yang perlu membuat paspor adalah mereka punya paspor tetapi masa berlakunya kurang dari 18 bulan ya. Nah, ini dia harus memperbarui atau mengganti paspornya dulu supaya berlakunya cukup ya. Jadi ini yang pertama, mereka yang punya paspor tetapi kurang dari 18 bulan itu harus bikin paspor. Karena nanti waktu daftar di JIM ya, waktu majikannya daftar di JIM itu harus sudah melampirkan bukti ya, bukti memiliki paspor yang masa berlakunya kurang dari atau masa berlakunya tidak kurang dari 18 bulan. Ini bedanya dengan yang dulu ya. Kalau yang dulu kan daftar dulu ya, dari dapat resit pendaftaran, bayar deposit yang dulu 500, baru daftar ke KBRI. Sekarang dibalik prosesnya. Daftarnya itu setelah punya dokumen ya, setelah punya dokumen paspor. Jadi yang akan harus ke KBRI adalah mereka yang punya paspor tetapi masa berlakunya kurang dari 18 bulan. Itu harus datang ya untuk membuat paspor. Kemudian yang kedua ya, orang yang memiliki SPLP saja. Mungkin tahun lalu ya, mungkin tahun lalu bikin SPLP mau pulang tetapi nggak jadi pulang ya. Ya, sekarang punyanya cuma SPLP, itu juga boleh ya, boleh untuk ngurus paspor ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak punya paspor ya, tidak punya SPLP tetapi punya kopi paspor ya, ini boleh ya, boleh datang untuk meminta paspor. Syaratnya kalau mereka yang punya kopi paspor saja ya, itu harus melampirkan surat kehilangan dari polisi, karena ini syarat dari kita. Kita nggak bisa mengeluarkan kalau paspor lamanya nggak ada ya. Ini harus membuat laporan kehilangan dari polisi. Nanti itu bisa ya, yang punya kopi paspor saja itu boleh ya minta paspor dengan syarat dia harus melampirkan surat kehilangan ya dari kepolisian setempat ya. Nah, ini kalau yang mereka yang hanya punya kopi paspor saja ya, yang punya kopi saja, ini biayanya agak beda. Ini bukan aturan KBRI, ini aturan dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Kalau yang paspornya hilang itu biasanya tuh ya, Pak, paspor saya ditahan agent ya, atau paspor saya hilang. Nah, ini punya kopinya saja boleh, tetapi harus melampirkan surat kehilangan ya dari kepolisian. Itu biayanya beda. Kalau yang biasa itu 110, kalau yang paspornya hilang itu 415 ya, 415 ringgit. Kalau yang biasa itu 110 ringgit ya. Kalau ada paspor tapi rusak, Pak, boleh ya, tetapi harus dibawa bukti paspornya yang asli yang rusak. Itu boleh diganti. Misalkan kena mesin cuci atau mungkin disobek oleh siapa atau halamannya nggak lengkap ya, masa berlakunya cukup tetapi halamannya nggak lengkap atau mungkin kusut kena cuci, boleh itu diganti ya, diganti
nanti biayanya itu beda lagi, itu biaya 265 ya, 265. Jadi tapi harus bawa bukti paspornya yang asli, yang rusak itu harus dibawa. Pak, ini Pak, paspor saya rusak. Oke, kenanya itu 265 ringgit ya. Lalu siapa lagi yang nggak punya, yang harus buat paspor? Tadi ya, yang paspornya tidak lengkap, ya paspornya cuma kopinya saja, yang punya SPLP. Nah sekarang bagaimana nggak punya SPLP, nggak punya kopi paspor, nggak punya paspor yang lama, punyanya identitas. Nah ini boleh ya, tetapi dia harus menunjukkan dua bukti identitas, yaitu salah satu harus punya KTP. Ya mestinya semua orang punya KTP lah ya, masa ada orang nggak punya KTP? Dan satunya lagi adalah bukti identitas yang lain. Bisa akte kelahiran, bisa kartu keluarga, bisa ijazah SD atau lain-lain itu boleh ya. Nah ini yang kategori yang ini yang tidak punya kopi paspor, tidak punya SPLP ya, itu nanti harus diverifikasi dulu oleh KBRI untuk memastikan bahwa identitas yang dibawa itu benar ya, benar. Nanti akan kita cek dulu di sistemnya Dukcapil ya, karena KBRI itu tidak boleh mengeluarkan paspor kalau dokumennya salah ya. Jadi ini boleh, nanti yang ini daftar dulu akan diverifikasi oleh atasnya hukum ya. Kalau di KBRI, kalau di konsulat jenderal, kalau di Pineng ataupun di Johor tentu akan ada petugas yang memverifikasi untuk memastikan datanya adalah benar ya. Jadi satu, dia harus punya KTP ya, punya KTP. Yang kedua boleh akte kelahiran, boleh kartu keluarga, boleh ijazah. Kalau pernah nikah boleh juga surat nikah, untuk memastikan bahwa ini datanya konsisten ya. Sebagai pembanding nanti kita cek ke Dukcapil. Nah, jadi ingat ya. Jadi sekarang boleh bikin paspor bagi yang tidak punya paspor itu, yang tidak punya kopi boleh, yang punya SPLP boleh, yang punya KTP dan dokumen lain boleh. Kalau nggak punya sama sekali ya nggak bisa. Kalau nggak punya sama sekali gimana? Kita taunya dari mana siapa sampean gitu kan? Jadi kalau yang nggak ada sama sekali ya mohon maaf nggak bisa, karena kita tidak bisa melakukan verifikasi ya. Kalau ada KTP kita bisa verifikasi di sistem Dukcapil. Jadi itu jelas ya. Jadi sekarang ini yang memerlukan paspor untuk ikut rekalibrasi itu dibolehkan ya, meskipun tidak punya paspor lama, meskipun hanya punya SPLP, meskipun hanya punya kopi paspor saja boleh, yang punya KTP dan KK boleh, yang punya KTP dan akte kelahiran boleh, yang punya KTP dengan ijazah boleh ya. Jadi ini banyak kemudahan, dan ini disesuaikan dengan peraturan pembuatan, tata cara pembuatan paspor ya, bukannya kita ngarang-ngarang ya, ada aturannya. KBRI juga tidak boleh melanggar aturan, harus mengikuti aturan. Jadi itu ya. Jadi sekarang jelas ya, semua sudah boleh, ada kemudahan untuk membuat paspor bagi yang mau ikut rekalibrasi. Jadi kebijakan ini hanya untuk program rekalibrasi saja. Kalau tidak ikut rekalibrasi tidak boleh, ya, tidak boleh, harus pulang, ya. Jadi buktinya ikut rekalibrasi apa? Pasti saya KBRI harus memastikan bahwa majikannya itu harus mendaftarkan, ya. Nanti harus mendaftarkan ke JIM untuk ikut rekalibrasi. Jadi kita tidak mau, ya, kita tidak mau Anda punya paspor lalu udah selesai, lalu diurus agent, nggak boleh. Ya, kita tidak akan berikan itu paspornya. Nanti saya jelaskan prosedurnya. Jadi ini untuk menghindari teman-teman ini jadi korban penipuan. KBRI hanya boleh mengeluarkan paspor dengan prosedur yang tadi saya jelaskan, yang syarat-syaratnya itu hanya untuk program rekalibrasi. Bagaimana untuk memastikan majikan nanti sebelum paspornya diambil itu harus mendaftar, ya. Setelah mendaftar boleh yang paspor yang aslinya diambil. Haus, minum dulu ya. Oke, sekarang bagaimana cara mengurus paspornya? Oke, saya jelaskan. Ini ada
flowchartnya, apa ya, bisnis prosesnya. Eh, Pertama, syaratnya majikan itu harus mendaftar ke KBRI atau ke KJRI. Ini yang saya jelaskan untuk KBRI Kuala Lumpur ya. Syarikat atau majikan itu harus daftar secara online ya, secara online ke itu tadi tuh, tolong dicatat tuh, difoto lah ya, buru-buru difoto tuh, nanti jelasin ke majikannya ya. Itu ya. Jadi itu syarat-syaratnya. Bukan yang ini dulu, yang ini dulu. Sorry, maaf ya. Oke, persyaratannya itu majikan harus mendaftar secara online ya. Aduh, dia jadi ada dua, bisa di samping dua nggak? Dijajarin dua bisa nggak? Supaya bisa gonta-ganti gitu loh. Untuk mendaftar syaratnya ini. Atau yang itu aja deh, yang bisnis prosesnya ya, bisnis prosesnya deh. Ayo silakan. Tolong dicatat nih ya, perhatikan ya. Nanti belakangan akan kita tayangkan. Nanti ini dulu deh yang bisnis prosesnya. Jadi ini bisnis prosesnya ya. Pertama, nanti akan saya jelaskan syarat-syaratnya. Syarikat atau majikan harus mendaftarkan dulu ke KBRI. Ya, ini untuk kasus KBRI. Daftarnya itu ada linknya ya, https://kbrikl.com /registration. Syarat untuk mendaftar apa? Ini nanti nanti saya tayangkan ya syaratnya. Tetapi nanti ini dengerin dulu ya. Syaratnya apa? Satu, majikan harus waktu dia daftar di situ di tautan Naker KBRKL itu harus melampirkan SSM form. Majikan tahu tuh itu izin pendirian perusahaan lah, gampangnya gitu ya. Jadi ini harus dilampirkan. Nah ini ya syarat untuk mendaftar tadi, melampirkan upload SSM form, kemudian identitas pengenalan atau IC pengarah syarikat atau wakil yang ditunjuk. Jadi kalau wakil yang ditunjuk, maka harus ada surat kuasa dari pimpinan perusahaan kepada siapa yang ditunjuk di situ untuk mengurusnya, ya. Kemudian harus menandatangani spesimen atau melampirkan spesimen tanda tangan pengarah dan cop syarikat. Jadi spesimen itu contoh ya. Contoh tanda tangan majikannya seperti apa. Ini nanti untuk verifikasi ya. Jadi yang kedua, waktu mendaftar itu harus melampirkan spesimen tanda tangan pengarah dan cop syarikat. Nah, itu diupload nanti waktu dia daftar, dikirim ya. Kemudian harus melampirkan bukti KWSP wakil majikan. Ini bukti uang simpanan ya. Kumpulan uang simpanan pekerja KWSP ya. Nanti harus dilampirkan juga, diupload. Yang ketiga, selanjutnya syaratnya adalah surat jaminan dari majikan. Ini nanti surat jaminannya bisa diambil, diunduh ya, di KBRI KWL. Nanti ada surat jaminannya. Itu sudah ada formatnya yang kita siapkan. Nanti majikannya tinggal tanda tangan saja ya. Nah ini tadi sudah syarat-syaratnya. Yang boleh ikut tadi sudah saya jelaskan ya. Pekerja berusia, pekerja memiliki identitas seperti paspor, SPLP, KTP ya. Yang harus diperhatikan ya, tadi sudah saya jelaskan, semua biaya tadi, balik lagi, semua biaya itu atau kos bayaran RTK dibayar oleh majikan, tidak ada potongan gaji pekerja ya. Nah ini syarat, ini ketentuan dari Malaysia nih, bukan ketentuan dari saya ya. Ini semua biaya ditanggung oleh majikan. Kontrak kerja harus ditandatangani asli atau original pekerja dan majikan. Tetapi pekerja dan majikan nggak usah datang, ya. Nanti itu bisa diunduh, ya, bisa di print dari linknya KBRI.
Pekerja tidak perlu datang ke KBRI untuk pembuatan kontrak kerja, nggak perlu datang ya. Majikan yang bertanggung jawab ngurus. Tadi sekali lagi ya, majikan yang bertanggung jawab ngurus kontrak kerja, atau kalau bukan majikannya, orang yang ditunjuk oleh majikan ya. Tapi bukan agent ya, bukan agent. Harus pegawai syarikat itu ya. Nanti akan kita cek di situ ya, yang akan mengurus itu ya. Yang akan mengurus bukan agent, tetapi orang, mungkin bagian HRD ya kalau di kita namanya ya, bagian tenaga kerjanya lah ya. Di perusahaan pasti ada yang namanya HRD ya, itu yang ngurus, bukan agent, apalagi calo, nggak bisa itu. Nanti harus ada surat, tadi kan ada surat penunjukan tuh ya, yang syarat di atas tuh ya, identitas pengenalan isi pengarah syarikat atau wakil syarikatnya ya. Bisnis prosesnya tadi ditanyakan ya, bisnis proses. Oke ya, tadi sudah daftar ya, sudah daftar tadi, melampirkan tuh syarat-syarat yang tadi ya. Nanti dikirim, diupload ya ke KBRI ya, diupload ke KBRI, lalu kita KBRI akan memverifikasi ya, memverifikasi. Kemudian setelah majikan daftar, nanti majikan itu harus mengupload mengirimkan via online input data pekerja. Nanti siapa pekerjanya itu, sampean itu ditulis tuh nama, tanggal lahir, siapalah di situ ya, yang sesuai KTP ya, sesuai KTP itu, atau sesuai paspor yang lama kalau ada ya, sesuai KTP itu boleh ya, diupload data-data pekerjanya ya. Setelah diupload datanya, nanti akan majikan atau wakil dari majikan itu akan mendownload dan tanda tangan kontrak kerja. Jadi setelah data-datanya dikirim ya ke KBRI, ini online semua ya, nggak perlu dikirim di enteng-enteng, nggak perlu datang ke KBRI. Di download tanda kontrak kerja, itu kontrak kerjanya sudah disiapin oleh KBRI, tinggal tanda tangan tapi diisi ya, nama siapa, berapa gajinya, kerjanya di mana, apa ya, itu udah ada, tinggal isi aja, lalu dikirim ya, setelah ditandatangani oleh pekerja dan majikan, maka diupload kontrak kerjanya dalam sistem ya. Lalu jadi tanda tangan dulu ya, majikan sama sampean nih tanda tangan, kasih lagi ke majikan, nanti majikan yang akan kirim secara elektronik ke KBRI, sama tuh ke nomor yang tadi tuh ketautannya ya. Jadi kirim, kemudian kita akan periksa ya, gajinya bener nggak. Misalkan gajinya cuma 1.000 ya pasti ditolak, atau ada data-data yang tidak sesuai ya, tidak sesuai, ya itu juga akan tolak ya. Nah, di verifikasi kontrak kerja ini, kalau dipandang perlu, majikan akan dipanggil, misalkan untuk verifikasi data. Tetapi kalau tidak ada yang meragukan datanya, maka majikan tidak perlu datang. Jadi majikan itu datang hanya apabila dipanggil oleh KBRI ya, untuk verifikasi, untuk klarifikasi ya. Ini terus setelah verifikasi dan tanda tangan tadi kontrak kerjanya, lalu di download tuh kontrak kerja yang tanda tangan tadi, sampai minta ke majikannya ya kontrak kerjanya. Nah, setelah punya kontrak kerja dicetak, di download ya, maka calon pekerja itu nanti daftar untuk bikin paspor ya, di nomor itu, di Kementerian KBRI.KL.id, untuk minta jadwal pembuatan paspor ya. Ini seperti biasa ya. Jadi jangan ada yang tanya lagi, Pak, bikin paspor harus STO nggak? Ya, harus STO, semuanya harus STO. Jadi itu dicatat ya, difoto untuk cara buat temu janji pembuatan paspor. Nah, waktu Anda datang ya, bikin paspor, maka pekerja harus datang ya untuk bikin paspor, karena kan harus foto sama ini sidik jari. Waktu datang ke KBRI, semua dokumen harus dibawa. Dokumen apa saja yang harus dibawa?
Nah, ini tadi identitas diri yang dipakai yang Anda apa? Yang Anda lampirkan waktu daftar itu, input data pekerja apa itu KTP apa paspor lama atau lain-lain, itu dibawa sama kontrak kerja yang sudah ditandatangani. Ya. Jadi itu harus dibawa. Karena nanti paspornya khusus, ini ada tulisannya paspor RTK, ada tandanya. Masa berlakunya sama 10 tahun, tetapi nanti dipisahkan, kita akan memilah-milah. Nah, ini sampai pembuatan STO, lalu sampean datang untuk buat paspor, ya jelas ya. Jadi waktu datang buat paspor sesuai dengan STO harus bawa identitas diri, ya, bawa foto paspor atau SPLP atau KTP atau apa tadi KK atau akte kelahiran dan kontrak kerja yang sudah ditandatangani. Harus datang, nanti itu harus dibawa, ya, harus dibawa. Lalu sampean buat paspor. Buat paspor tentu sekarang ini harus bayarnya M-Cash itu, ya, nggak bisa bayar cash. Itu harus M-Cash itu kan sebelumnya udah dijelasin. Nanti di KBRI kalau belum top up ada juga yang bantu dari petugas M-Cash. Tetapi nanti harus bayarnya nggak boleh cash. Bayarnya 110 kalau yang biasa. Kalau dia paspornya rusak, dia 265. Tetapi kalau yang paspornya hilang, ya, itu 415, ya. Jelas ya sampai sini ya. Nah, kalau dia tidak punya paspor, ya, tidak punya kopi paspor, maka dia daftarnya pilihnya itu harus diverifikasi dulu, ya. Nanti akan diverifikasi dulu. Jadi setelah datang sesuai tamu janji online, nanti akan diarahkan ke bagian atas hukum untuk verifikasi datanya. Nah, KTP-nya akan dicek dulu, ini bener gak KTP-nya. Nah, sampai sini buat paspor, ya. Nah, setelah paspor jadi, maka KBRI itu akan mengirimkan kopinya saja ke perusahaan, ya. Paspor itu tidak dikirim dulu. Ini untuk memastikan bahwa majikan sampean itu mengikut sertakan atau mendaftarkan ikut RTK. Ya, jelas ya. Kopi paspor yang sudah jadi itu akan dikirim via email ke majikannya. Oke ya. Nah, majikan setelah dapat kopi paspor sampean ini, dia harus daftar ke JIM, ya, daftar ikut rekalibrasi. Nah, setelah daftar itu nanti akan dapat receipt, akan dapat bukti pendaftaran, ya, akan dapat bukti pendaftaran. Nah, setelah dapat bukti pendaftaran itu sampean datang ke KBRI untuk mengambil paspor aslinya, ya. Jadi ini tujuannya bukan untuk mempersulit sampean, tetapi untuk memastikan bahwa paspor itu digunakan untuk program RTK, ya, bukan untuk yang lain. Karena kalau untuk yang lain nggak bisa. Syarat-syarat yang lain itu, yang syarat ini khusus untuk RTK saja, ya. Jadi supaya KBRI memastikan bahwa paspornya digunakan untuk ikut program RTK, maka majikan harus daftar setelah mendapatkan kopi paspor dari KBRI. Jelas ya? Jadi setelah Anda bikin paspor di KBRI, ya, udah foto, udah sidik jari, udah bayar, maka kopi paspor akan dikirim via email ke majikan. Majikan nanti yang mendaftarkan ke JIM, ya, majikan daftar ke JIM. Nah, waktu daftar itu nanti majikan akan mendapat resit dari JIM, resit bahwa sudah mendaftar, ya. Nah, resitnya itulah yang digunakan untuk mengambil
paspornya di KBRI. Jadi untuk paspor yang digunakan untuk RTK itu tidak dikirim melalui pos, tetapi diambil di KBRI dengan membawa resit bukti pendaftaran RTK. Kalau tidak didaftarkan, jadi sudah bikin tetapi majikan tidak mendaftarkan, maka pasportnya tidak akan diberikan. Jelas ya? Nah, tetapi kalau pembuatan paspor yang di luar RTK, yang biasa itu yang punya permit, itu akan dikirim melalui pos seperti biasa. Khusus RTK, paspor akan diambil di KBRI dengan membawa bukti resit bahwa majikan sudah mendaftarkan. Ya. Jelas ya? Nah, ini tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa majikan sampean itu sudah mendaftarkan ke JIM. Kita tidak mau sampean punya paspor lalu nyerahkan ke calo untuk ngurus. Nah, itu nanti malah berantakan, nggak jadi. Ya, percuma. Kalau sampean punya paspor tetapi tidak punya permit, itu juga percuma karena tetap aja statusnya ilegal, ya. Yang punya paspor nggak ada permit, itu statusnya tetap ilegal, ya. Jadi percuma punya paspor kalau tidak ada permitnya. Kita bantu buatkan paspor, ya, meskipun dengan syarat-syarat yang dikecualikan, tetapi hanya digunakan untuk daftar RTK saja. Jelas ya? Nah, ini tadi yang saya jelaskan, ini untuk yang sektor formal. Ya, sektor formal itu yang bukan sektor rumah tangga lah ya. Kan ada berapa tuh? Ada 8 atau 15 ya. Lihat di JIM ada tuh yang boleh kan, pertanian, perkebunan, konstruksi, perkhidmatan. Perkhidmatan itu ada macam-macam lagi ya. Nah, itu yang boleh ikut RTK. Jadi jelas ya. Nah, ini ya. Itu tadi adalah yang sektor formal atau yang bukan sektor rumah tangga. Kalau rumah tangga itu beda lagi ya. Nah, ini sekarang saya jelaskan, ini sebetulnya sama saja dengan yang ini. Bedanya cuma satu ya. Jadi kalau sampean itu kerjanya di rumah tangga atau PRT lah ya. Kalau untuk yang PRT, maka yang harus mengurus adalah agensi, ya, agensi yang terdaftar di KBRI. Agensinya apa saja Pak? Itu udah bola-balik ditanya Pak. Pak, agensinya mana saja Pak? Agensinya itu bisa dilihat di sipermit.id. Tetapi sebetulnya sampean itu nggak usah pusing kalau yang domestik ini. Karena yang ngurus adalah semua agensi. Nanti majikan itu akan menunjuk agensi yang terdaftar di KBRI. Ya. Itu ada, bisa dilihat di sipermit.id dan juga terdaftar di JTKSM. Kalau terdaftar di KBRI sudah pasti terdaftar di JTKSM. Sudah pasti. Tetapi yang terdaftar di JTKSM itu belum tentu terdaftar di KBRI. Jadi yang dilihat adalah yang terdaftar di KBRI. Kok bisa begitu Pak? Bisa. Karena ada agensi-agensi yang terdaftar di JTKSM tetapi dia belum mendaftar ke KBRI. Dia tidak akan bisa mengakses sistemnya KBRI. Atau bisa juga dia terdaftar di JTKSM, tidak terdaftar di KBRI karena agensi itu kena blacklist. Bisa juga. Ada agensi-agensi yang kena blacklist karena dia melakukan pelanggaran Indonesia, ya. Jadi lihatnya adalah agensi yang terdaftar di KBRI di sipermit.id. Kalau terdaftar di KBRI pasti terdaftar di JTKSM. Tetapi yang terdaftar di JTKSM itu belum tentu terdaftar di KBRI karena mungkin dia tidak merekrut pekerja dari Indonesia, bisa juga, ya. Jadi yang bisa mengakses sistemnya KBRI adalah agensi yang sudah terdaftar di KBRI, ya. Itu ada berapa? 360-an lebih kalau nggak salah ya. Banyak lah, tinggal pilih aja. Jadi khusus untuk yang rumah tangga sebetulnya sampean nggak usah pusing.
Karena semua yang mengurus adalah agensi. Nanti majikan yang akan mengurus menunjuk agensinya. Semua yang mengurus agensi ini udah tahu, proses ini udah tahu semua. Ya. Ini yang rumah tangga itu agensi sudah tahu semua, tapi prosesnya seperti ini. Nah, kalau nanti sudah yang masuk sampean itu kalau sudah tanda tangan kontrak kerja, ya, dan kontrak kerjanya di download, tinggal sampean daftar antrian untuk bikin paspor. Nah, itu baru sampean di situ ikut, ya, harus bikin daftar antrian atau bikin STO antrean kbrikl.id, ya. Setelah dapat jadwalnya tanggal berapa, jam berapa, datang ke KBRI dengan membawa kontrak kerja dan dokumen identitas. Ya. Jadi tugas sampean, ya, khusus yang rumah tangga ini cuma nanti daftar antrean untuk bikin paspor. Itu saja. Ya. Setelah bikin paspor, nanti tadi bawa kontrak kerjanya, itu agensinya tahu tuh ngurusnya. Agensinya aja sekalian suruh daftarin. Nanti sama, setelah paspornya jadi, itu kopinya akan dikirim ke agensinya. Kopi paspor yang sudah jadi akan dikirim ke agensi. Nanti agensi yang daftar ke JIM, ya. Nah, setelah dapat nomor resit pendaftaran di JIM, maka sampean tinggal ambil paspor di KBRI. Ini ngambilnya juga di KBRI, ya. Jadi yang akan dikirim ke agensi itu adalah kopi paspornya saja yang sudah jadi. Paspornya diambil setelah agensi atau majikan daftar di JIM. Dengan membawa bukti pendaftaran, sampean datang ke KBRI untuk verifikasi. Jadi untuk PMI-nya datangnya 2 kali, ya, yaitu pada saat bikin paspor, ya, pada saat tamprin, kemudian foto, bayar, dan pada saat ngambil datang ke KBRI. Untuk urusan kontrak kerja semuanya online, semua diurus agensi. Ya, majikan pun nggak perlu datang. Ya, semua diselesaikan oleh agensi. Nah, agensinya yang mana? Silakan pilih sendiri, yang ada tadi di sipermit.id. Tapi kalau agensi sudah tahu caranya lah, ya. Jadi nggak usah pusing, nggak pusing. Ya, jelas ya. Jadi ini untuk program yang RTK rumah tangga. Tetapi ini belum dibuka. Ini yang sistem di internal KBRI-nya, yang peraturan-peraturan di JIM atau di pihak Malaysia itu baru akan diumumkan sekitar pertengahan Februari. Karena apa? Karena majikan ini harus diverifikasi dulu, disemak dulu oleh JTKSM mengenai kelayakannya. Ya, ini yang pekerja rumah tangga ini belum dibuka, ya. Belum dibuka karena pihak Malaysia sedang menyusun SOP-nya. Saya dengar nanti pertengahan Februari, ya. Jadi untuk yang kerja rumah tangga sabar dulu, ya, karena dari sisi Malaysia aja belum ada SOP-nya. Kalau dari sisi KBRI-nya ini seperti ini SOP-nya, ya. Jadi agensi daftar si permit dan lain-lain sampai nanti bikin paspor. Ini sekali lagi untuk rumah tangga, sampean nggak usah pusing. Semua yang ngurus agensi. Sampean datang ke KBRI hanya untuk bikin paspor, setelah buat antrean, ya, dan untuk ngambil paspor dengan membawa bukti pendaftarannya. Jelas ya? Jadi bedanya ini dengan yang formal. Kalau yang formal itu nggak lewat agensi. Kalau yang rumah tangga ini sesuai dengan MOU harus lewat agensi. Siapa yang bayar, Pak? Semua yang bayar majikan. Yang bayar agensi pun majikan. Jadi sampean nggak usah ribut. Pak, itu agensinya mahal. Itu bukan urusan sampean, itu urusannya majikan, ya. Sudah ada standarnya itu. Mungkin sekitar berapa? 1.200 apa berapa itu, semua berapa lah itu, ya, saya nggak tahu.
tapi itu yang bayar adalah majikan. Ya, kalau nanti misalkan ada yang dipotong oleh majikan atau oleh agensi, lapor KBRI. Nanti agensinya yang kita panggil. Nah, ini yang saya mohon ya, jangan ribut belakangan, tetapi nggak mau lapor. Kalau ada PMI yang gajinya dipotong untuk bayar program RTK, silakan lapor ke KBRI. Nanti kita yang selesaikan dengan agensinya atau dengan majikannya. Tetapi kalau sampean nggak lapor, cuman gurundel di belakang, ya saya nggak tahu kan. Saya kan nggak tahu sampean dipotong apa enggak kalau sampean nggak lapor. Jadi saya minta PMI ini juga harus berani lah ya, jangan cuma ribut di belakang aja. Pak, saya dipotong, ya buat laporannya resmi sini. Mana buktinya dipotong? Nanti kita panggil majikannya atau agensinya, ya. Itu yang prosedur pembuatan paspor, jelas ya. Mudah-mudahan jelas lah. Kalau nggak jelas ya nanti dilihat diulangi atau nanti ditanyakan. Oke guys, jadi seperti itu videonya. Semoga bermanfaat dan Anda tidak tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, calo-calo itu, seperti pesannya Pak Hermono ini. Dan semoga saja video ini bermanfaat. Mohon maaf, terima kasih sudah menonton video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.